Bulan Ramadan merupakan waktu yang penuh makna bagi umat muslim di seluruh dunia. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, bulan suci ini dirayakan dengan cara yang sangat khas. Suasana yang berubah, tradisi yang unik, dan kebersamaan yang semakin erat menjadikan Ramadan bukan hanya momen religius, tetapi juga fenomena sosial yang menarik, terutama bagi wisatawan mancanegara. Banyak turis asing yang terkejut saat pertama kali merasakan atmosfer Ramadan di Indonesia. Salah satu hal yang langsung mereka sadari adalah perbedaan mencolok di pagi hari. Jika biasanya restoran dan warung makan mudah ditemukan dalam keadaan terbuka, selama Ramadan, banyak dari mereka yang memilih tutup atau menutupi tempat usaha mereka dengan kain. Ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka yang sedang menjalankan ibadah puasa. Bagi wisatawan yang baru pertama kali datang ke Indonesia saat Ramadan, pemandangan ini tentu terasa berbeda dan membingungkan. Kemana semua restoran pergi? Mungkin menjadi pertanyaan yang muncul di benak mereka. Namun, perubahan paling mencolok justru terjadi saat sore menjelang waktu berbuka puasa. Jalanan yang sebelumnya lengang, tiba-tiba menjadi ramai oleh penjual takjil dan orang-orang yang berburu makanan untuk berbuka. Dari sudut-sudut kota hingga jalanan kecil, para pedagang mulai menggelar dagangan mereka, menawarkan berbagai hidangan khas Ramadan seperti kolak, es buah, hingga aneka gorengan. Aroma harum masakan bercampur dengan semangat kebersamaan yang terasa begitu kuat. Banyak wisatawan yang penasaran dan mencoba berbagai makanan ini. Mereka yang belum pernah mencicipi es buah atau kolak, misalnya, seringkali merasa takjub dengan perpaduan rasa manis dan segar yang khas. Ada juga yang mencoba gorengan seperti bakwan dan risoles, menikmati rasa gurih yang begitu akrab bagi masyarakat Indonesia. Pengalaman kuliner ini menjadi salah satu kejutan menyenangkan bagi para pelancong yang berkunjung di bulan suci ini. I'm at the Ramadan market in Banda Aceh, just before iftar till the well. I have no idea what these things are, but they look nice. It's genuinely crazy here. There are so many people. There is so much happening. Hello, hello. What friendly people here in Banda Aceh? Or a chocolate drink as well. Okay. Terima kasih. I think we got enough, don't you? Oh, okay. More food. Got enough. So found a nice little spot here to have the food. Okay, we're finally ready to break fast. Give me something. Tell me what this is in the comments, because I have no idea, but let's give it a bite. Oh, that is so nice. Yeah, everything. That is super potatoey. Yum. And we need a drink also. That's good. Tak hanya kuliner, suasana malam juga berubah drastis. Setelah berbuka puasa dan menunaikan ibadah sholat tarawih, banyak masyarakat yang berkumpul di tempat-tempat tertentu, baik untuk beribadah maupun sekadar bersantai bersama keluarga dan teman-teman. Beberapa daerah bahkan memiliki tradisi unik seperti ngabuburit, yaitu aktivitas menunggu waktu berbuka dengan berbagai kegiatan, mulai dari jalan-jalan hingga bermain di taman. Yang lebih menarik, ada sebagian wisatawan yang begitu terkesan dengan suasana Ramadan di Indonesia, hingga mereka memutuskan untuk ikut berpuasa. Meski bukan hal yang wajib bagi mereka, beberapa turis mencoba menahan lapar dan dahaga sejak fajar hingga matahari terbenam, sekadar untuk merasakan bagaimana umat muslim menjalani ibadah ini. Pengalaman ini tidak hanya menjadi tantangan fisik bagi mereka, tetapi juga membawa pemahaman baru tentang nilai-nilai spiritual dan budaya Islam. Good morning. It is my first morning of Ramadan. Yes, I am back. I'm gonna do fasting again this year during Ramadan as a non-Muslim woman who lives in Bali for over 5 years already. Here you can see that I am preparing my sahur. I had to wake up really early and I'm definitely not used to it. Do it for 3 days. I just made egg with bread. I have here papaya with passion fruit and lime. I have watermelon. I have Yakult. And I have jamu. I don't know if I can finish this because it's pretty heavy. But let's start Ramadan. Or 3 days for me. I'm not hungry at all right now. It's almost 5 o'clock. I think I have to hurry up actually. Breakfast so early. I never eat so early. It's actually really nice.
I'm gonna share my whole experience here on TikTok, and I'm making a YouTube video about it as well. So don't forget to follow me here. Bagi wisatawan mancanegara, Ramadan di Indonesia adalah lebih dari sekadar bulan puasa. Ini adalah momen di mana mereka bisa menyaksikan dan merasakan sendiri bagaimana solidaritas, kebersamaan, serta nilai-nilai toleransi begitu kuat dalam kehidupan masyarakat. Dari suasana siang yang lebih tenang, hingga semarak berbuka puasa dan kegiatan malam yang penuh kehangatan, semua ini menjadi pengalaman unik yang sulit ditemukan di negara lain. Mula-mula saya sampai di Indonesia, ekspektasi saya seperti bulan puasa, bulan Ramadan itu sama dengan Malaysia kerana kan sama-sama negara mayoritas Muslim. Tetapi hari pertama saya keluar dari kos, saya ke kampus, saya pengen bersarapan. Tetapi saya lihat toko terfavorite saya, nasi balap puyung, itu kainnya tutup. Jadi saya ada sedikit kecewa kerana kalau saya makan, saya biasa makan di toko restoran yang sama. Dan tapi pas saya menyetir udah lewat sedikit, saya lihat di dalam kayaknya ada orang lagi makan. Terus apa ini buka atau tidak? Jadi saya lihat ternyata buka, tapi itu restorannya ditutup separuh. Kerana di Malaysia kalau bulan Ramadan itu restorannya gak tutup separuh, walaupun itu restoran orang Muslim atau restoran bukan Muslim. Bahkan KFC, McDonald juga itu gak tutup separuh. Tetapi kalau di Indonesia itu tutup separuh. Jadi mula-mula saya sebagai orang asing, saya gak tahu, saya kirain saya mau cari makanan di mana. Sekarang saya tahu itu kainnya tutup separuh dengan kain atau pintunya tutup separuh sebagai tanda hormat gitu ya. Jadi itu teman-teman saya apabila mereka mau berwisata ke Indonesia dan itu bulan puasa, mereka lagi risau nggak ada makanan atau gimana. Terus saya bilang ada, cuman itu restoran tutup separuh. Itu pasti ada kerana itu kalau berpuasa bukan setiap orang yang berpuasa. Jadi kalian masih bisa wisata ke Indonesia. Dan sampai sini teman-teman pasti penasaran apakah saya pernah berpuasa. Gimana ya? Saya pernah coba ikut berpuasa pas saya di Indonesia kerana kan kalian pasti tahu itu libur semester biasanya di bulan puasa gitu. Jadi saya pas itu saya nggak balik ke Malaysia, tetapi setiap hari saya main kartu dengan teman-teman saya, main sampai jam 4. Okey, kita pergi sahur. Walaupun saya non-Muslim, kami non-Muslim, tapi kami juga ikut kayaknya satu trend gitu, semua orang sahur, kita juga ikut sahur. Jadi mula-mula saya nggak tahu ya, tetapi itu sepertinya jam 3, jam 4 seluruh kota Jogja hidup gitu. Tiba-tiba bisa dengar suara, tiba-tiba banyak orang keluar. Jadi kami bersahur, makan, terus kami pulang ke tidur. Kalau saya tidur sampai jam 4, bangun. Udah jam 4 ya, berarti saya langsung berpuasa ya. Langsung berpuasa sampai berbuka puasa dengan teman saya. Ya, itu pengalaman saya berpuasa. Dan apabila saya cerita seperti gini ke teman Indonesia saya, mereka ketawa, mereka bilang, apa ini ya? Ini puasa ala anak kosan. Saya sekarang tahu kalau ini puasa ala anak kosan, tidak apa-apain, tidak menjalankan aktivitas, itu cuma tidur, bangun, gak apa-apain, ya udah puasa. Itu kayaknya gak ikhlas ya. Tapi sekarang baru saya tahu ya, kalau puasa itu bukan menghindari dari makan dan juga minum juga, itu juga hindari dari nafsu, bukan nafsu seksual aja, tetapi nafsu untuk ngomong buruk, menfitnah atau berfikir buruk, berdosa. Kalau saya merasa gitu ya, saya udah batal puasa.
Jadi saya paling senang ya kalau ini sama di Malaysia ada buffet buka puasa di hotel, banyak buffet buka puasa, ada bazar Ramadan, ada banyak makanan, tinggal dipilih, bukan dipilih makanannya tetapi pilih mau makan di mana kerana terlalu banyak pilihan. Dan saya juga pernah travel semasa bulan puasa di Indonesia. Pas itu saya lagi naik kereta api dari Malang ke Jogja, dan apabila mendekati jam sore, saya dikasih satu nasi box dan saya fikir, kapan saya pesan nasi sih? Ya udah, saya udah lapar. Ya udah, saya makan dulu. Nanti saya bayar. Semua orang dapat satu nasi box. Nah, apabila udah jam mulai buka puasa, ada satu announcement gitu. Oh, sudah buka puasa apa-apa, kita mulai makan. Oh ya, ternyata itu gratis. Ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali. Untuk mendukung itu semangat berpuasa, itu dikasih makanan gratis. Indonesia, dengan segala keberagamannya, selalu menawarkan kejutan bagi para pelancong. Namun, Ramadan menghadirkan pengalaman yang berbeda, suatu kesempatan bagi mereka untuk melihat, memahami, dan bahkan ikut merasakan bagaimana masyarakat Indonesia menjalani bulan suci dengan penuh kehikmatan dan kebersamaan.